Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kali ini saya tertarik untuk membicarakan kembali mengenai orasi atau pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Indoor Senayan atau di tenis Indoor Senayan pada hari Selasa 14 Maret yang lalu, yang berefek pada terjadinya pro dan kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana pidato AHY ya, di dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi pada saat ini? Mari kita simak bersama-sama. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Partai Demokrat, yaitu Sustainable Growth with Equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ya, itulah petikan pidato atau orasi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, di depan kader-kadernya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 yang lalu di tenis Indoor Senayan, Jakarta. Aplaus meriah tentu saja terdengar berulang-ulang ketika AHY berorasi. Namun banyak juga yang kaget ya, kenapa seorang AHY yang pernah dikenal sebagai seorang politisi yang santun dan diharapkan menjadi politisi masa depan yang memiliki wisdom ya, dan kearifan serta fatsun politik, belakangan ini tiba-tiba kerap kali melontarkan serangan-serangan yang cukup dahsyat kepada Presiden Jokowi. Dan di depan kader-kadernya dia bilang bahwa uang rakyat, uang triliunan yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi selama ini digunakan hanya untuk membangun proyek-proyek mercusuar yang sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat. Nah, bisa jadi memang ada benarnya kalau ada yang bilang bahwa kondisi dan suasana batin AHY saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, terutama menunggu kepastian jadi atau tidaknya ini berita entah benar entah tidak, tetapi yang pasti terdengar santer bahwa AHY sebenarnya sangat menunggu bahwa dirinya itu nanti akan menjadi tandem Anies Baswedan menjadi cawapresnya. Namun situasi ini tampaknya masih harus menunggu momen yang tepat sehingga hal yang diharapkan itu segera bisa didengar dengan jelas. Tetapi ternyata malah makin samar-samar, entah jadi pendamping Anies atau tidak masih menjadi tanda tanya besar. Dalam situasi seperti itulah akhirnya AHY ini entah benar entah tidak ya, AHY akhirnya mengekspresikan dirinya dengan melontarkan serangan-serangan kepada pemerintahan Jokowi. Apalagi selama ini kan Partai Demokrat memang belum pernah menjadi oposan murni ya. Selama 2 periode Partai Demokrat ini menjadi partai yang menguasai istana, kemudian beralih ke pemerintahan Jokowi selama 2 periode pula, hingga akhirnya seperti kondisi anomi, situasi ambigu. Kaki kiri sudah berada di atas sungai, tetapi kaki kanannya masih tenggelam di dalam sungai. Mungkin kondisi seperti itulah yang membuat
Demokrat ini terkesan ragu-ragu ya, tidak jelas sikapnya apakah memang menjadi oposan beneran atau tidak. Hanya mungkin karena momentumnya ini menjelang tahun politik, akhirnya untuk menunjukkan kesungguhannya bahwa Demokrat itu benar-benar menjadi partai oposisi, akhirnya belakangan ini tampak sekali AHY melakukan perubahan gaya politik yang cukup drastis ya. Serangan-serangan yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja, tetapi pada orasi-orasi sebelumnya AHY juga sudah melakukannya sedemikian rupa. Tak urung pernyataan AHY ini pun membuat kader P3 Arsul Sani ini juga memberikan reaksi. Ya, menurut kader P3 ini justru yang nyata gerusa-gerusu ya. Gerasa-gerusu ini artinya gegabah ya, tidak dirancang dengan matang. Menurut Arsul Sani justru proyek Hambalang yang dibangun pada era pemerintahan SBY itulah proyek gerasa-gerusu yang sesungguhnya, karena proyek itu akhirnya tidak bisa dilanjutkan, mangkrak sampai sekarang karena uangnya habis dikorupsi. Sekitar 706 miliar rupiah kalau tidak salah, itu yang seharusnya digunakan untuk proyek Hambalang tetapi habis dikorupsi, hingga akhirnya sampai sekarang tampaknya Presiden Jokowi juga ogah untuk melanjutkannya. Namun tampaknya apa yang disampaikan oleh Arsul Sani itu ada benarnya. Ada beberapa kader Demokrat yang akhirnya divonis bersalah, ikut menikmati uang rasuah, uang korupsi. Salah satu diantaranya yang masih ada di penjara saat ini adalah Anas Urbaningrum, karena divonis 14 tahun penjara dan denda 5 miliar. Kemudian ada juga Andi Malarangeng yang sudah keluar dari penjara dan saat itu divonis hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta. Dengan kenyataan yang pahit seperti itu, tampaknya apa yang disampaikan Arsul Sani itu tidak bisa terbantahkan oleh Partai Demokrat. Meskipun demikian, tampaknya Partai Demokrat juga berusaha untuk berkelit bahwa apa yang disampaikan Arsul Sani itu tidak sepenuhnya benar. Sampai akhirnya Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution itu pun meradang ya. Ia justru menyerang balik Arsul Sani dengan mengungkit-ungkit ketua umumnya, di mana dua ketua umumnya ini pernah dipenjara baik pada masa pemerintahan SBY maupun pada masa pemerintahan Jokowi. Tetapi ada yang aneh yang disampaikan oleh Syahrial Nasution, yang membuat proyek Hambalang itu akhirnya mangkrak itu bukan SBY melainkan Presiden Jokowi yang tidak mau melanjutkan proyek Hambalang itu. Ini kan sesuatu yang lucu dan membuat kita itu tertawa terbahak-bahak. Yang membuat proyek dan yang menghabiskan uang proyek itu justru kader-kader Demokrat, mengapa yang disalahkan justru Jokowi? Seandainya toh pada saat itu proyek Hambalang tidak habis dikorup, tentu saja proyek Hambalang itu sudah bisa berlangsung hingga bisa dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mengapa Presiden Jokowi tidak mau melanjutkan proyek Hambalang yang mangkrak itu? Ya pasalnya uangnya sudah habis. Kalau harus melanjutkannya harus merancang ulang, sehingga akan lebih banyak kos yang harus dikeluarkan. Sehingga mungkin pikiran Presiden Jokowi saat ini ya biarkan saja proyek Hambalang itu mangkrak, biar jadi situs dan prasasti yang sangat bersejarah bagi SBY, bahwa pada masa pemerintahannya pernah memberikan legasi atau warisan yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia di proyek Hambalang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.